Bung, saya potong dulu di situ. Tolong jawab dengan clear. Ya. Menurut Anda pindah gereja dosa apa enggak? Enggak. Pindah sinode dosa apa enggak? Enggak. Kenapa? Kenapa? Sebutkan 3 alasan pindah sinode atau sebuah gereja. Kesuksesan seorang pendeta atau seorang pendeta dikatakan berhasil itu apa? Kategorinya apa, Bung Yopi? Kenapa Om Yopi bilang harus jadi seorang bapak yang baik, gembala yang baik? Kenapa harus pakai kata bapak dan gembala? Tidak semua orang yang gembala jadi bapak dan tidak semua bapak itu jadi gembala. Anda ini hamba Tuhan atau hambanya hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Fakta lapangannya seperti itu apa tidak? Itu. Anda hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Bukan hambanya hamba Bukan Tuhan. hambanya hamba Tuhan. Selama 19 tahun Anda melayani Tuhan. Anda diperlakukan sebagai hamba Tuhan atau diperlakukan seperti hambanya hamba Tuhan? Hambanya hamba Tuhan. Itu maksud saya dari tadi pertanyaan. Ya. Oke, cukup. Om Yopi, selamat datang. Kita Bung abang sayang, jauh-jauh dari Subang. Terima kasih. Tapi jujur beta kaget. Om Yopi kalau bisa sampai di Batam itu, beta tuh bertanya-tanya, kenapa lah ini hamba Tuhan besar dari daerah Bandung Barat ya? Subang tuh Bandung mana? Subang saja. Ya pokoknya Subang lah itu. Jawa Barat kok bisa Barat. sampai di Batam. Oh, enak ya. Tapi kata orang-orang, kalau pernah di Batam, minum air Sanford, itu sudah bisa keluar dari ini kota. Jadi Om siap-siap sudah. Yes. Kayaknya dapat tulang kaki sudah di sini. Tanam kaki di sini sudah. Kayaknya dapat tulang rusuk dari sini. Amin. Orang kan selalu bilang Batam itu bila Anda tiba, amu yang menanti. Asik. perlu ini artinya dalam nih. Artinya dalam. Oke, Om Yopi, ini hari Botong bakalan cerita banyak. Lebih banyak juga cerita tentang perjalanan hidupnya Om Yopi. Usia sekarang berapa? 40 tahun. 40 tahun. Tentu orang bilang terlalu sudah banyak makan asam garam. Kepala 4. Iya. Kalau kotong kasih kopi hitam, kopi pahit, dong bilang sana pahit lah, soalnya hidup lebih pahit. Oke, Om Yopi, perkenalan sedikit dulu nama. Nama lengkapnya siapa, terus lahir di mana, itu dulu. Nanti sebelum nanti dia akan tanya yang lebih jauh. Silahkan. Terima kasih. Beta nama Yopi Armetenolium. Oke. Biasa panggil Yopi. Oke. Beta lahir di Loli. Soe. Di kota di NTT Kupang. Oh, Soe berarti Nusa Tenggara, Timur Tengah Selatan ya? Timur Tengah Selatan. Tapi itu daerah dingin loh. Betul kan? Daerah dingin. Itu kalau sonde salah itu dia pun dingin itu kayak mirip Bandung. Atau di Jawa itu kayak di Malang, Batu Malang. Betul. Nah, itu dinginnya mirip sama tuh ya, 11-12 tuh ya. Itu sudah. Jadi kalau bikin kopi, cerita 3 menit itu udah dingin itu. Sudah dingin itu. Kalau lewat berarti beku. Oke, itu nama Arimatea. Itu kayak nama Alkitab loh. Ya. Yang kasih nama itu siapa? Nah, beta pun nama itu Mama. Oke, Mama kasih nama. Nah, kebetulan beta umur 3 hari Mama meninggal. Oh. Tapi sebelum Mama meninggal itu mungkin Mama juga mungkin subarasa lah, mungkin tahu. Ya. Jadi sempat kasih tinggal nama. Jadi ada nama laki-laki, ada nama perempuan. Tapi ya Tuhan kasih nama laki-laki. Laki-laki. Akhirnya, tunggu. Jadi orang tua dulu dong. Ya. Karena mungkin keterbatasan alat medis, jadi Anda bisa tahu ini anak dalam perut ini laki-laki atau perempuan. Betul. Jadi Don siapkan 2 nama. 2 nama. Satu perempuan, satu laki-laki. Jadi kalau dia keluar datang perempuan, nah sudah. Ini dulu nama perempuan. Tapi kalau dia laki-laki, nah dia ini dulu nama. Iya. Jadi nama perempuannya apa waktu itu yang disiapkan? Soalnya sempat. Oh, Soalnya tahu. Soalnya sempat. Tahu. Jadi ini cerita dari nenek. Dengan ada tante yang cerita. Jadi dong kasih tahu itu ya. Dan yang kasih nama itu Mam Tua. Mam Tua yang kasih nama. Mam Tua. Dan ceritanya itu
Mama melahirkan Bung Eopi ini Ya, 3 hari Mama langsung meninggal. mama meninggal. Dan Bung Eopi 3 hari itu artinya sudah tahu Yang seperti tahu apa sama gambaran sekali. Mama itu. Iya. Oke, mari Batang ngomong lebih jauh. Coba ceritakan perjalanan dari 3 hari itu sampai akhirnya kuliah teologi. Iya. Nah, ke situ dulu ya. Jadi silahkan. Iya. Kemana dan ngapain aja gitu. Ya. Ya, setelah mama meninggal 3 hari itu, kemudian dari keluarga. Jadi memang karena memang masih terlalu kecil lah. Jadi keluarga tuh memutuskan. Ya memang waktu itu memang ada tante, ada om. Om agak kesini dikit. Oh ya. Jadi ada tante, ada om, cuman ya namanya orang di kampung ini kerja kebun toh, jadi untuk waktu itu pasti sangat-sangat kurang lah. Nah, jadi ada bapak desa dengan ada bapak pendeta almarhum Bayi Hauni. Nah, dia yang kemudian kasih usul. Kebetulan Bayi Hauni dia kenal dengan pemilik panti asuhan yang ada di Soe. Gitu. Kemudian dengan catatan titip 1 tahun saja. 1 tahun supaya bisa apa istilahnya ya bisa kuat lah. Nah, supaya bisa terurus dengan baik. Kalau di kampung langsung sibuk dengan kerja, kadang-kadang. Nah, apalagi tante dan om juga pas itu keluarga juga toh. Jadi untuk perhatian mungkin bisa lebih kurang begitu bagus. Jadi singkat cerita 3 hari itu bawa panti asuhan. Jadi ada 2 minggu lah atau 3 minggu setelah itu dulu baru dibawa lagi panti asuhan. Oke. Jadi setelah lahir 3 hari mama meninggal, di rumah itu sekitar 2 atau 3 minggu, bawalah ke panti asuhan. Dengan catatan 1 tahun saja di situ. 1 tahun saja, sementara. Kenapa kasih 1 tahun aja? Ya, karena mungkin pikir biar dia istilahnya dapat asupan. Gizi apa segala macam yang lah. Baik lah. Nanti 1 tahun. Diambil lagi kembali sama bapak keluarga lah. Nah 1 tahun itu gimana, diambil apa enggak tuh? Ternyata terlupakan. Ternyata ini Yopi yang terlupakan, ya bukan Arimatea kayaknya. Oke. Jadi bapak menikah lagi. Jadi melupakan karena itu ya. Jadi mungkin menikah lagi. Jadi ya istilahnya komunikasi sudah kurang. Jadi tunggu. Sepengetahuan Bung Yopi ini, mama meninggal berapa lama, bapak langsung menikah lagi? Kalau jadi semua itu dari cerita om tante baik dong cerita. Jadi mulai mengerti udah mulai cerita. Jadi mereka cerita berapa bulan katanya? Jadi istilahnya umur berapa ya? Pokoknya sudah mulai mengerti lah, kelas 4, kelas 5 lah. Enggak, maksudnya bapak itu kan tadi kan masuk panti 1 tahun kan? Iya. Tapi 1 tahun itu nggak dibawa. Iya. Karena katanya bapak udah menikah. Bapak menikah lagi, ya. Nah itu bapak menikah itu jarak antara mama meninggal dengan bapak menikah itu berapa bulan gitu? Kurang tahu pasti. Jadi pokoknya di panti asuhan itu komunikasi dengan keluarga terbatas. Karena mungkin jarak dari panti asuhan dengan jarak nunggu juga kesibukan. Berarti tapi ada sempat kalau memang ada waktu datang lihat terus pulang. Gitu. Berarti tidak bisa dibilang juga 1 tahun itu tidak jadi ambil karena bapak menikah, karena informasinya belum jelas. Oke lah. Jadi berarti sekarang di panti asuhan dan dilupakan. Sampai berapa lama tinggal di panti? Sebenarnya sampai sekarang. Nah, jadi karena yang tadi yang janjinya 1 tahun itu tidak bisa diambil, akhirnya jadi kita ada perjanjian awalnya seperti itu. Kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.
Nah, kebetulan juga di situ juga anak pintar, anak baik juga. Jadi nah, akhirnya mama asuh sudah jangan ambil Yopi lah. Jadi di sini saja katong kasih sekolah dia lah. Didik dia di sini, ke sekolah dia di sini. Jadi sekolah lah, mulai SD mulai kan. SD. Kalau zaman itu belum ada TK, seingat saya di kampung mana. Sempat TK. Oh sempat ada. Jadi dia sempat masuk TK di Panti Asuhan juga. Ada, siap. Di Kota Soe itu juga. Jadi SD, TK, SMP, SMA. Nah, jadi akhirnya yang tadinya mau pulang, jadi pulang. Jadi sampai detik ini ya status bisa dibilang anak panti. Anak panti asuhan. Anak panti. Apa nama pantinya? Panti Asuhan Uma Menekan Soe. Uma Menekan Soe. Wow. Sebelum kita teruskan mungkin 1-2 kata dulu untuk panti itu. Ya. Kasih yang menghidupkan. Karena dengan mama terkasih, Mama Emma Christian Tamelan, dia boleh memberikan kasihnya, perhatiannya, cintanya. Ya, kita mengasihi yang bukan anak kita beda dengan kita mengasihi anak yang asli. Tapi Mama Emma dia kasih perhatian. Dan bukan saja kita 1-2 orang, kita yang dari situ paling banyak. Tapi semua tidak membeda-bedakan anak kandung atau anak panti, semua dengan kasih dan perhatian yang sama. Hebatnya Mama Emma ya. Tidak sempat membalas, tapi satu yang beta percaya bahwa mama pasti bahagia lihat ketong anak-anak. Wow. Sedih dengarnya ini. Karena aku juga orang panti asuhan sebetulnya. Tapi saya masuk panti asuhan bukan karena orang tua udah meninggal. Tapi karena kami adalah pengungsi Timur-Timur tahun 99. Lalu sampai ke Kupang, keterbatasan untuk akses pendidikan dan segala macam. Ya keputusan terakhir adalah memilih masuk panti. Itu keputusan pribadi, saya masuk panti. Dan setelah di panti asuhan, tamat SMA, dan sempat juga jadi bapak panti asuhan. Jadi saya mengerti betul bagaimana itu yang tadi Bung Eupi bilang. Kasih yang tidak lagi memandang latar belakang, suku dan ras. NTT itu kan banyak itu orang dari berbagai daerah itu. Bahasanya berbeda, sukunya pun berbeda gitu ya. Ada yang dari Soe, Sabu, Rote, Sumba, Flores, dan semua kadang ada di panti asuhan yang sama. Nah, saya merasakan betul bagaimana menjadi seorang bapak bagi anak-anak itu nggak gampang. Tapi bagaimana kita bisa mencintai semua orang dengan kasih yang sama, itu sangat dalam. Oke, mari kita bergeser sekarang. Jadi Bung Yopi tadi bilang, Bung di mana, di panti sampai tamat SMA berarti? Tamat SMA. Oke. Setelah itu lanjut kemana? Kemudian ya cita-cita. Oke. Cita-cita. Jadi memang dari dulu tuh memang ya dari kecil banyak cita-cita lah. Tapi ada satu peristiwa yang akhirnya membuat sampai memutuskan untuk jadi pendeta. Oh, gimana itu? Jadi salah satu rekomendasi itu dari ada guru agama, namanya Ibu Boru. Jadi memang beta pun nilai agama tuh bagus lah. Jadi nilai agama di sekolah, lomba-lomba tuh dulu ke lomba-lomba tuh. CCA. Jago Nah, Alkitab di luar kepala tuh Pokoknya di kelas pasti nilai bagus lah. Jadi ibu yang sudah sekolah pendeta sudah, tapi belum terlalu fokus lah di situ. Terus ada satu peristiwa yang buat beta sampai memutuskan untuk mau sekolah pendeta itu karena beta itu sempat sakit. Jadi beta pun sakit ini, beta pun belakang itu borok. Jadi luka nanah. Sampai luka nanah. Jadi beta itu ada hampir 2 bulan lebih itu bisa tidur. Jadi betanya duduk sajalah. Jangan pakai baju, jadi beta duduk. Jadi obat ini, obat itu, memang sudah mampan lah.
Jadi kebetulan ada satu pendoa. Nah, itu juga yang jadi awal beta udah beta bapa lagi. Karena mama tiri itu suka tahu bilang bapak tuh meninggal lah. Terus mama tiri sempat bilang di adik-adik dua lah bilang bapak son ada lah. Jadi singkat cerita ada pendoa yang bilang, oh ini bukan sakit lain. Dia obat itu son ada lain. Dia obatnya di bapak saja. Nah, itu. Jadi mulailah kita mencari informasi. Kita mulai tentang keberadaan bapak lah seperti itu. Jadi singkat cerita ada mama asuh yang ya Tuhan tolong jadi perpanjang tangan lah. Salah satu beta sempat bilang Tuhan kalau beta bisa sembuh beta mau melayani Tuhan lah. Beta mau bikin buat beta hidup untuk jadi pendeta. Nah, jadi puji Tuhan Tuhan bertemukan beta dan bapa dan ya langsung sembuh. Yang tadinya yang borok itu beta bisa tidur beta jadi sampai bernanah ya. Bernanah. Jadi tidur berdiri, tidur duduk lah. Iya. Jangan pakai baju, pakai sarung saja. Itu di belakang atau seluruh badan? Di belakang dengan di samping perut. Oh, jadi nggak bisa tidur? Jadi bisa tidur setengah mati. Itu kalau kena angin itu, aduh. Nah, jadi itu beta pun salah satu nasar dan Tuhan lah istilahnya. Oh, jadi situ. Kalau Tuhan tolong sembuhkan, saya akan beta dan bapa. Saya akan jadi sekolah beta pendeta. Melayani Tuhan. Oke. Jadi dari situlah. Itu umur berapa? Kita SD. SD itu. Ya. SD. Jadi beta teman-teman dong itu. Kalau bilang sekolah pendeta dong kayak apa? Kayak menghina. Sekolah pendeta buat apa sekolah pendeta? Padahal kalau bagi beta waktu itu kalau pendeta itu kan suatu kehormatan ya, kebanggaan. Yeah. Apalagi dengan katong mayoritas orang Kristen kan, kalau bilang begitu kan pas keren nih. Jadi orang bilang ada dari teman itu motivasi. Tapi ini justru tabale. Ini malah diejek. Ini lu mau jadi pendeta, lu uang soalnya ada, gaji soalnya betul. Iya. Buat apa? Oh, jadi waktu itu teman-teman bilang gitu. Sempat menganggap sekolah pendeta itu tapi beta tetap dengan beta punya pendirian. Oke, jadi singkat cerita tamat SMA. Itu langsung sekolah pendeta atau belum? Langsung sekolah pendeta. Oh, sekolahnya di mana? Beta di STT Inti Bandung. STT Inti Bandung. Oh, sama kita nih satu alma mater nih. Oke. STT Bandung. Mencintai STT Inti Bandung. Oke. Jadi dari situ langsung ke STT Inti Bandung. Ada cerita. Gimana? Cerita. Jadi kembali lagi tadi teman-teman. Oke. Jadi SMA, jadi SMP, SMA, kalau tanya, Yopi apa pendeta? Beta tetap konsisten pendeta. Dan selalu saja teman-teman itu pada, pendeta buat apa? Jadi menghasilkan apa? Jadi singkat cerita, jadi katong semua setelah SMA semua mulai menyebar, mulai cari hidup lah. Ada mulai pergi kuliah, ada yang menikah, kuliah. Yang buat beta heran, sebagian besar dari beta angkatan itu pada akhirnya semua itu pendeta. Hah? Semua pendeta. Yang tadi bilang ada pendeta itu sebagian besar. Baru lebih pintar dari beta lagi. Jadi waktu itu kan komunikasi memang terputus kan, memang waktu itu HP juga belum terlalu apa. Nah Facebook lah ini yang buat kotong akhirnya mulai baku tahu satu dari satu. Baru beta lihat, ya ternyata ini habis sebagian besar ini semua pendeta kan beta suka kaget lah. Ini yang dulu dong bilang beta pendeta ini. Sekarang dong ikut beta nih. Oke. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Biasanya itu semakin ketong suka sesuatu. Justru itu akhirnya gitu ya. Kadang suka begitu sih ya. Ya sampai dong bilang, wis, dari semua yang konsisten cuma yang ketemu kakak Yopi nih. Dari dulu berubah dan dia wujudkan itu sampai sekarang.
Oh, oke. Nah, sebelum ketemu terus minum dulu. Opo ST. Nah, Kalau di Batam, katang sering bilang ST, teh obeng. Nah, makanya waktu bilang, oh beta kaget, ini kata mau minum kah, kata mau baku pukul kah, kata mau baku buat apa ini? Ternyata memang kalau beda tanpa dia punya nah. sebutan beda. Oh, oke. Nah, ketemu teruskan nih. Jadi setelah sekolah berapa tahun di Inti? Beta 4 tahun. 4 tahun. Dari tahun berapa mulai? 2002 sampai 2006. 2006. Jadi S1. S1. Nah, setelah itu kemana? Nah, itu beta melayani, beta Di di apa Ambon. Ambon. Oke. 10 Saparua tahun. kok? Sen. Ambon kota. Ambon kota. Oke. Jadi waktu itu di Paso. Paso. Jadi ada 2 kali pindah lah. Oke. Jadi beta 10 tahun di sana. 10 tahun di 10 tahun di sana. Ceritakan sedikit dong keluh kesah jadi hamba Tuhan selama di Ambon ya. Ya. Khusus di Ambon dulu nih, Ambon, nanti ketong pindah lagi. Ya. Selama 10 tahun. 10 tahun. Ya. Gimana keluh kesah atau suka dan dukanya? Suka dulu deh, atau mau duka dulu deh, terserah lah. Memang kalau bilang pendeta itu satu sisi kebanggaan ya. Oke. Karena katong membiarkan katong pun diri, katong pun hidup, katong punya apa untuk melayani Tuhan lah. Ya. Terlepas dari masing-masing kita punya pengalaman nih dengan Tuhan ya, akhirnya kemudian orang mengambil keputusan, oh ya, beta mau melayani Tuhan, atau beta mau melayani di sekuler tapi pasti untuk Tuhan. Nah, jadi beta keputusan, puji Tuhan beta di Ambon itu awal-awal juga waktu mau pi juga dari keluarga sempat apa? Soalnya mau karena waktu itu kan baru habis kerusuhan. Oh, kerusuhan Ambon itu kerusuhan tahun Ambon 98 ya? 98 99. Oh, oke. Jadi sekali waktu itu masih 2000, beta pi itu kan 2007. Oh. Tapi istilahnya orang bilang masih kerasa lah. Masih kerasa. Nah, jadi dong bilang, soalnya ada tempat pilihan lain kok harus di Ambon. Okay. Kalau mau mati juga, soalnya harus di Ambon. Beta bilang, melayani Tuhan itu di mana saja. Dan mati itu soalnya harus di tempat yang apa dulu baru ketemu mati. Iya, ya. Mau di mana? Tempat mana saja. Tapi yang beta lihat bahwa ya Tuhan bawa beta di Ambon, ya beta di Ambon. Oke. Jadi jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, dan kemudian tempat yang berbeda, tempat yang apa, itu ya pergumulan tersendiri lah. Nah, jadi ya memang kalau jadi hamba tuh soalnya enak. Kadang kita akan pikir, oh kalau pendeta di atas mimbar, khotbah, dapat amplop, tapi itu bukan yang Tuhan mau, bukan itu. Oke. Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau ya, katong melayani dia, melayani di balik. Dia katong menyapu, katong bapel, atau angka air. Sekalipun orang pengen katong pendeta bapen. Bapen tapi lagi bapen lagi menyapu, lagi angka air, lagi bersih-bersih, lagi pel. Ya. Jadi kita punya konotasi melayani itu bukan karena dia semimbar, tapi kita apa pekerja. Karena Tuhan Yesus itu dia bukan berdiri saja di atas di bait suci dia omong-omong, tapi dia soalnya turun kerja apa, dia bukan begitu. Menurut Bung Yopi, semua pendeta itu di Indonesia aja dulu. Iya. Seperti itu atau tidak? Atau ada yang aku kan di atas aja lah, nggak mau nyapu-nyapu, nggak mau turun. Kan tadi Om Yopi bilang, sikap Yesus itu kan tidak hanya yang ada di panggung, atas, tapi mau juga turun ke bawah. Iya. Nah, sepengetahuan Om Yopi dengan 40 tahun hidup di bumi ini kan, semua pendeta itu seperti itu atau ada beberapa yang memang tidak mencerminkan kehidupan Kristus itu sendiri? Tergantung. Oke, gimana itu? Artinya begini, ya tadi beta kembali ya, setiap kita punya proses dalam kemudian mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Ada yang memang harus melewati proses, yang orang bilang jalan salib lah. Oke. Tapi ada juga kan yang istilahnya instan. Oke. Jadi artinya beta sendiri bisa bilang bahwa pendeta ini dia punya
istilahnya dia punya pandangan atau dia punya apa tentang pelayanan itu, harus ya semimbar. Tapi satu yang beta percaya bahwa semua itu ada proses. Dan tidak ada proses yang tiba-tiba langsung di atas, pasti semua dari bawah. Itu beta percaya. Terlepas dari nanti dalam perjalanan proses itu ada kesalahan-kesalahan, mungkin dia salah memaknai pelayanan atau salah kemudian mengartikan. Karena ada orang yang ketika dia sukses dia lupa dia pun diri, biasanya begitu. Tapi ada orang yang ketika dia sukses dia ingat, oh ya, beta dulu pernah dari dulu bawah. beta dan dari bawah. Nah, gitu. Jadi kembali bahwa batu sempuh hak untuk menghakimi Yuseksan dan apa seorang pendeta itu katong sempurna di situ. Kesuksesan seorang pendeta atau seorang pendeta dikatakan berhasil itu apa? Kategorinya apa, Bung Yopi? Kalau beta apa ya? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Artinya dia bisa menjadi seorang bapak yang baik, dia bisa menjadi sahabat yang baik, dia bisa menjadi gembala yang baik. Kenapa Om Yopi bilang harus jadi seorang bapak yang baik, gembala yang baik? Kenapa harus pakai kata bapak dan gembala? Ada apa dengan kata itu? Kalau bapak, ya kalau seorang bapak ya dalam pemikiran bapak itu kan yang keras, tegas, dan setiap apa yang dia katakan itu pasti harus kita ikut sebagai anak. Kalau seorang gembala itu kan itu hanya apa istilahnya jabatan atau apa ya istilahnya jabatan lah. Tapi yang makan tadi saya bilang bahwa tidak semua orang yang gembala jadi bapak dan tidak semua bapak itu jadi gembala. Pernah melihat ada mengalami dan mengalami merasakan. Gimana coba? Bisa ceritakan sedikit aja. Ya, kembali tadi proses hidup ya. Dan beta saya bisa bilang beta benar atau itu salah, bukan. Tapi beta belajar, beta pengalaman bahwa apa ya, menjadi seorang gembala itu kita kadang gembala itu apa ya, lebih banyak tunjuk orang menghakimi, pandai untuk menghakimi kalau gembala. Tapi dia terkadang tidak menjadi bapak yang baik. Kalau bapak yang baik itu kan dia beta anak salah, beta panggil dia, beta marah dia. Tapi kalau beta kasih jalan dia. Ini salah begini. Kenapa beta panggil lu? Beta kena marah lu. Lu salah. Lu harus perbaiki. Jadi bapak yang baik itu dia soalnya akan menghakimi. Gembala yang baik dia tidak akan menghakimi. Dan gembala yang baik dia tidak pernah, ingat, gembala yang baik dia tidak pernah menganggap orang yang salah itu jadi musuh. Orang yang salah itu menjadi, udahlah dia nggak berguna lagi lah. Dia sudah bikin gereja ini. Pernah dihakimi? Dihakimi. Gara-gara apa? Banyak hal sih sebenarnya. Yang paling menyakiti hati Pak Bung Yopi apa? Masa dihakimi itu? Ya merasa tidak dihargai saja. Jadi dalam hal apa Anda tidak dihargai, Bu? Dia mungkin dengan sikap tingkah laku. Nah, kadang kan kita juga bukan manusia super, kita pasti punya kesalahan. Dan saya percaya setiap orang, dia mau pendeta sehebat apapun, sekaliber apapun, pasti dia pernah buat kesalahan. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa itu? Kalau Tuhan Yesus orang yang salah, dia benci dosanya, perbuatannya. Bukan dia benci orangnya. Tapi lebih banyak pendeta tuh lihat. Jadi Bung Yopi mau bilang bahwa Bung Yopi di sini menyadari bahwa oke, aku sebagai seorang manusia aku punya kesalahan. Tapi tolong yang tidak disukai itu, yang perlu dirubah itu adalah tindakan-tindakan salah itu, bukan diriku yang direndahkan atau dihakimi. Seperti itu maksudnya. Oke, itu dukanya. Saya tidak ingin mau berlama-lama di situ dan masuk lebih jauh. Karena kita ini aja. Itu duka ya tadi. Ada lagi ya selain itu duka yang lain?
Ya, duka yang lain ya ketika hak itu terabaikan. Anda merasa hak Anda terabaikan? Terabaikan. Hak apa? Ya, hak untuk berkembang, hak Oke. untuk melayani lah. Oke. Itu terabaikan. Seorang pemimpin yang baik ya, kalau pemimpin kan istilahnya ada apa istilah pemimpin yang baik itu kan dia menyiapkan meregenerasi. Oke. Kalau pemimpin, dan saya percaya dalam kepemimpinan itu selalu katakan bahwa pemimpin yang gagal itu adalah pemimpin yang tidak meregenerasi. Regenerasikan. Itu Fatal. sangat fatal. Oke. Menarik. Bila kita istilahnya kita menghalangi atau kita menutup itu Tidak memberi ruang tidak untuk memberi berkembang. ruang berkembang. Jadi selama nanti sebelum ke situ, nanti di Ya. akhir saya akan tanyain itu. Jadi itu yang Bung Yopi ngerasakan selama jadi hamba Tuhan. Jadi kalau begitu pertanyaannya, jadi hamba Tuhan itu enak apa enggak? Tergantung. Nah, karena definisi enak dan tidak enak itu masing-masing orang punya. Nah, menurut Bung Yopi lah, enak jadi hamba Tuhan itu seperti apa, dan tidak enak seperti jadi hamba Tuhan itu seperti apa? Ya. Saya pengen dapatkan clearnya ini. Karena Anda 40 tahun terjun, 40 tahun hidup, dan setengah dari 40 tahun itu Anda terjun di situ. Ya. Saya pengen di sini Anda ceritakan apa adanya, supaya generasi-generasi di bawah kita atau adik-adik Gen Z kita, ya, mereka yang punya harapan, hope, cita-cita untuk jadi pendeta, mereka bisa belajar dari sini. Ya. Itu tujuannya. Sekali lagi tidak untuk mendiskredit atau menghakimi seseorang atau satu organisasi atau oknum gitu, tidak. Tapi cuma jadi pembelajaran. Silahkan, apa definisi atau pengertian yang Bung Yopi maksudkan jadi hamba Tuhan yang gagal sama yang berhasil ya? Ya, hamba Tuhan yang gagal dulu ya. Oke. Ya. Hamba Tuhan yang gagal yang pertama, dia menjadi hakim. Menjadi hakim. Karena hakim cuma Tuhan saja. Oke. Itu yang Anda pahami Yesus, seperti itu. Siap. Yesus menjadi hakim. Karena kita berhadapan dengan manusia. Kita bukan berhadapan dengan tembok, atau kita bukan berhadapan dengan istilahnya binatang ya. Karena manusia kan itu bicara perasaan, ya, hati, itu. Jadi kalau orang gembala itu, makanya yang saya cari itu, kalau gembala itu dia harus bisa membalut hati. Luka. Karena kan gereja itu kan bengkel. Kenapa? Tuhan bukan bilang gereja itu bengkel. Karena situ berkumpullah orang-orang yang dibentuk, diasah, dibentuk, dibenarkan. Nah, kita gembala ini kan sudah kita kan dibenarkan, dan kita yang menjadi istilahnya tukang servis lah. Sekarang pertanyaan sederhana saja. Ketika orang datang menitipkan, contoh bengkel motor ya, dia kan bayar. Ya, tugas tanggung jawab seorang servis adalah dia harus memperbaiki. Seberat apapun, serusak apapun motor itu, ketika yang tadi titip datang, motor beres, motor baik, pasti begitu kan? Wait. Jadi Bung Yopi ini adalah motor yang rusak, atau Bung Yopi adalah orang yang menitipkan motor di bengkel itu? Itu menurut saya dua hal yang berbeda. Kalau saya bukan begitu. Oke, bagaimana? Jadi itu contoh tadi saya bilang. Jadi ibaratnya bengkel itu ada kumpulan orang yang berdosa, yang sedang dibentuk untuk menjadi segambar dan serupa. Dan tugas dari si gembala itu, atau orang yang punya bengkel ini itu adalah dia bagaimana dia menservis. Itu maksud Bapak? Ya, dia menservis. Jadi bagaimana dia harus bertanggung jawab untuk kemudian PT Firman Tuhan bilang bahwa tidak ada seorang pun yang binasa. Ya.
Nah, gitu kan proses. Oke. Dan yang Bung Yopi lihat itu hal itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Yang ada malah pembiaran. Pembiaran. Dan luka itu makin besar. Luka. Apakah itu yang Anda alami? Ya. Dan apa istilahnya? Sekarang Anda terluka? Tidak terluka. Sudah sembuh? Sudah. Atau sedang menuju kesembuhan? Sudah sembuh. Sudah sembuh. Berapa lama merasakan luka itu, Bung? Ya cukup lama lah. Bertahun-tahun? Nggak harus bertahun-tahun. Berapa lama? Ya, spesifiknya saja. 5-6 tahun lah. Tidak bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun. 5-6 tahun. 6 tahun. Dan Anda sedih dengan keadaan itu? Sangat sedih. Anda lapor ke siapa biasa? Ke Tuhan atau ke teman curhat ke siapa? Ya ke dengan Tuhan. Dan apa yang Anda bilang sama Tuhan? Ya Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu yang terbaik. Oke. Anda sekarang masih menyimpan dendam terhadap oknum yang menyebabkan luka itu, atau Anda sudah melepaskan pengampunan? Oh, sudah melepaskan. Okay. Karena kalau pelayanan yang saya sudah jalani itu, kalau luka itu berarti saya tidak ada. Tidak mungkin saya eksis di sini. Oke. Tidak mungkin kesehatan yang baik, kesehatan yang sehat. Tidak mungkin apa ya, bisa kuat lah. Oke. Karena sederhana saja, orang yang sakit dan tidak sakit itu kan dia dari kewarasannya dia. Kalau orang sakit, mungkin dari luar tidak nampak dia sakit. Okay. Tapi lihat dari cara pikir dia, berjalan dia. Okay. Jadi kalau Anda mau tahu orang sakit dan tidak sakit, lihat dari cara dia berbicara, dari cara dia menyampaikan sesuatu. Kalau dia menyampaikan yang tidak baik, berarti dia jahat. Berarti dia sakit. Tapi kalau dia bisa menyampaikan dengan baik, ya istilahnya menyampaikan dengan yang benar, yang sehat lah. Terlepas dari dia punya sakit itu ya. Oke. Karena sekarang banyak orang yang, ya kalau kita lihat orang yang orang istilahnya sakit jiwa itu, secara kasat mata kan dia sehat. Ya, tubuhnya sehat. Tubuhnya sehat. Tapi dalamnya tampang, tidak. Ya. gagah, pintar. Tapi dalamnya kan luka itu. Bung Yopi pernah mengalami sakit jiwa, sakit mental? Oh enggak. Enggak pernah. Ya, karena saya punya Tuhan. Karena dia Tuhan yang menguatkan saya. Jadi meskipun sakit, oke, menarik. Itu keluh kesahnya ya. Keluh kesahnya. Tadi, kita kembali ke 10 tahun di Ambon. Setelah dari Ambon kemana Anda? Langsung ke Subang. Oke, sebelum jawab ke Subang, minum dulu deh Pak. Kita tarik napas dulu. Soalnya kelihatannya emosional sekali menyampaikan isi hatinya di sini. Gimana? Manisnya perlu ditambah ini? Tambah lagi. Oke. Ini pasti bukan sopi kepala ya, Bung. Tolong. Pendeta yang boleh mabok. Iya toh, guys. Mabok cinta boleh atau nggak boleh ya? Aduh Tuhan, motong saya ada tulang rusuk saya berbotok bosok ngomong cinta nih. Aduh. Oke, jadi begini, Bung Yopi, beta perlu kasih klarifikasi sebentar juga teman-teman penonton. Sekali lagi, tujuan daripada obrolan ini untuk mengedukasi juga membuka gambaran yang sebenarnya, kalaupun nanti adik-adik kita atau bapak ibu yang punya anak dan ingin mengarahkan mereka untuk melayani Tuhan, nah mereka harus tahu bahwa jadi hamba Tuhan itu ada suka dan dukanya. Itu sebetulnya. Oke, mari kita teruskan. 10 tahun di Ambon. Lalu dari situ langsung ke Subang. Yang bikin Anda meninggalkan Ambon dan pergi ke Subang itu apa yang melatar belakanginya, Bung Yopi? Ya, pelayanan. Pelayanan, gimana? Jadi setelah 10 tahun, ya pengalaman baru lah. Oke. Maksudnya gimana itu? Mencari pengalaman baru. Jadi, Bung Yopi mau cari pengalaman baru. Pengalaman baru, tempat yang baru. Gini Bung, tahun.
kalau hanya atas dasar pengen mencari pengalaman baru dan kemudian Bung Yopi meninggalkan Ambon dan ke Subang, apakah itu termasuk dalam pengertian finishing well, mengakhiri sampai akhir atau tidak? Ya, terkadang keadaan ya, situasi dan keadaan itu kadang membuat kita harus ya istilahnya dia pergi. Jadi menurut Bung ini di Ambon berarti nggak finishing well dong? Oh iya, nggak finishing well. Why? Kenapa? Karena keadaan? Ya, karena keadaan. Oke. Jadi buat Bung Yopi lebih baik saya pergi. Saya pergi. Oke. Dan sekarang pengen cari pengalaman baru yang ada di Subang. Ceritakan seperti apa di Subang? Ya, dunia pelayanan kembali lagi. Nah, persis seperti yang di Ambon. persis di Ambon. Oke. Jadi ya awal ya tadi yang saya bilang di awal bahwa ya, pelayanan itu tidak ada yang enak. Tidak ada yang enak. Artinya bahwa semua nggak enak dong berarti. Ya, artinya bahwa ya kita kembali dengan Tuhan Yesus, dia menjadi kita punya apa ya, teladan, dia menjadi kita punya tolak ukur lah. Firman Tuhan kan bilang dia saja juga tidak dihargai, dia juga tidak dianggap, sekalipun dia berbuat yang baik, sekalipun dia berbuat yang seolah-olah berkorbanin apa, tapi dia kan kadang muridnya sendiri juga akhirnya juga harus menjual dia. Anda memang dijual, kan enggak? Artinya bahwa masuk jual ini artinya bahwa ya dalam pelayanan itu tidak ada yang enak. Ya enak. Oke, siap. Nah, jadi kita jangan berpikir, oh pengalaman saya melayani, oh ya S1 di tempat pelayanan, oh ini S1 dihargai. Ini dapat amplop khotbah, dapat amplop, enggak seperti itu. Jadi kita jangan menimsikan bahwa oh saya melayani Tuhan berarti oh harus duduk enak, harus mani laptop, harus ini, bukan seperti itu pelayanan. Oke. Ya, Tuhan Yesuslah jadi teladannya. Nah, pertanyaan saya gini, Bung. Tadi kan Bung Yopi bilang Bung Yopi ini 10 tahun di Ambon dan pengen ke tempat lain untuk menemukan sesuatu yang baru. Apa sesuatu baru yang Bung Yopi ada di kepala Bung Yopi bahwa oke, ini yang mau aku dapatkan di sana. Apa itu? Sesuatu yang baru yang dimaksud itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setelah Om Yopi tiba di tempat yang baru itu dapatkan sesuatu yang baru itu atau enggak? Sama aja. Karena tadi kan Bung Yopi bilang di sana sama juga. Sama juga. Berarti zong dong, pindah-pindah. Lebih baik nggak usah pindah kalau ujungnya sama kan. Gimana itu? Ya, seperti tadi yang tadi kita bilang di awal itu. Jadi keadaan dan situasi yang membuat kita tidak berkembang. Ya, masalah kita tidak harus duduk berdiam di situ. Kita harus keluar. Yang di situ sudah tidak akses kita sudah ditutup, apa kita sudah ditutup, kita punya ini jadi misalnya tidak ada untuk kedepannya juga. Ngapain harus di situ? Buat apa lama-lama di situ? Okay. Sedangkan Tuhan terlepas dari kita punya apa, tapi kan kita harus berkembang, kita harus tidak ada titik itu terus kan. Jadi kalau memang ya kita harus keluar ya harus keluar dengan situasi dan keadaan di pelayanan itu. Tapi keluar dengan pasti dengan terhormat. Kata terhormat artinya gini maksud saya. Terlepas dari suka duka yang pelayanan kita alami, tapi kita keluar dengan kepala yang tegak. Nah, makanya jangan ada istilah, oh dia keluar gereja itu karena sakit hati, dia keluar gereja itu karena kecewa, sana nggak dihargai. Nah, ini harus kita jadi garis bawahi. Dalam dunia ya, misalnya dalam kan kita bekerja kalau dalam dunia sekuler itu kan
tempat usaha kita, tempat pekerjaan kita. Sedangkan dalam dunia rohani kan dunia pelayanan kita. Yang menjadi tolak ukurnya kan kita punya bos atau kita punya gembala. Nah ini yang saya mau bilang. Sekarang kita selalu, oh iya ya, bos itu yang enak, bos itu yang garang. Enggak. Dalam dunia pelayanan atau dalam dunia sekuler, saya ambil dari sekuler aja. Kita pindah tempat, berarti kita pindah bos. Oke. Bos yang baru, yang pasti dia beda dengan bos yang lama. Beda apanya ya? Beda karakternya, mungkin beda cara dia apa, kebijakan dia, tak apa, istilahnya dia punya aturan itu pasti beda. Itu kultur sekuler. Jadi bos yang A, ketika saya pindah di bos yang B, pasti beda orang, beda suku, beda tata dia menilai, tata cara dia tentang apa istilahnya, tentang bawahannya pasti beda. Tapi kalau di dunia rohani, nah ini kita harus ingat, kita boleh pindah, kita boleh mau cari apapun, tapi cuma satu bos saja, yaitu Tuhan Yesus itu. Makanya kalau ada istilah, oh dikeluar karena sakit hati, saya pikir sakit hatinya gimana? Nggak sakit hatinya gimana? Sederhana aja. Orang kalau sakit hati dia pergi saja. Diam-diam hilang. Diam-diam menghilang. Tapi kalau orang yang pergi dengan tidak sakit hati beda. Saya bertamu di rumah sebagai tamu yang baik, saya pulang saya harus pamit kepada tuan rumah. Berarti kenapa saya harus pamit? Karena saya tahu saya diterima dengan baik di situ. Saya pulang pun harus pergi dengan baik. Saya pulang pun harus dengan baik. Jadi bagi saya tidak ada istilah sakit hati ataupun kecewa, rugi, tidak ada untungnya. Siap. Oke, saya dapetin poinnya di situ. Berapa lama di Subang? 9 tahun. Jadi totali Ambon dan Subang 19 tahun. Anda menghabiskan 19 tahun untuk melayani Tuhan di 2 gereja. Di dua tempat yang berbeda, provinsi yang berbeda malah. Jawa Barat sama Maluku. Menarik. Dan tadi Bung Yopi sudah ceritain soal suka dan dukanya. Dan kayaknya nampaknya lebih banyak duka deh saya lihat. Lebih banyak salib ya. Itu harus salib. Nah, itu yang harus kita bagian dari salib itu bagian proses. Jadi proses ini kapan selesai kira-kira? Ya, kalau kita kuat penyaliban ini, kita kuat untuk dan kita tetap membuka diri untuk diproses. Karena kita kan selalu bilang, oh kalau orang sukses itu atau gembala besar itu berarti nggak ada salib. Gembala besar ini pun kan perlu didefinisikan. Besar dalam artian apa? Kan besar itu kan definisinya luas. Iya. Perutnya besar, apalagi mobilnya besar, mobilnya banyak, atau kan besar itu kan besar yang Bapak maksud itu apa? Ya, artinya seperti tadi ya, besar itu artinya levelnya juga harus level dalam artian apa ini? Jadi level artinya bahwa ada posisi jabatan yang dia sudah embankan. Nah, kalau posisi jabatan itu kan cuma istilahnya organisasi. Dan istilahnya kalau dalam dunia pekerjaan kan dari cleaning service naik tingkat mungkin istilahnya kalau yang tingkat itu kan mereka bilang supervisor atau apa itu kan ada manajer, CEO perusahaan. Jadi CEO-nya di pendeta siapa dong? Ya gembala itu sendiri. Oh, gembala jadi CEO ya. Kita usah bahas itulah. Nah, 19 tahun di 2 tempat yang berbeda.
Dan Anda kemarin tiba di Batam, saya terkejut, kaget. Seorang Bung Yopi berpindah lagi ke tempat yang baru. Kenapa? Alasannya sama seperti Anda pindah dari Ambon ke Subang, atau punya alasan yang lebih berbeda dengan perpindahan Anda ini? Ceritakan. Ya, pindah Ambon ke Subang, Subang ke Batam. Ya, ingin berkembang lebih baik lagi. Pengen berkembang. Lebih baik lagi. Ya, ada istilah, carilah tempat di mana Anda dihargai. Carilah tempat di mana bukan Anda dimanfaatkan atau Anda apa istilahnya, gak dihargain lah. Oke. Karena saya percaya bahwa ya kita terlepas dari kita melayani Tuhan ya, kita juga pikir tentang prospek kita. Pikir tentang apa? Prospek ini artinya kita punya masa depan, kita punya apa ke depannya gimana. Ya kalau dari awal saya bilang, kalau kita terkungkung di situ terus dengan keadaan itu, ya kita mau berkembang gimana? Ya memang kita harus perlu keluar. Kembali bahwa setiap kita punya proses ya. Mungkin Bung punya proses dengan saya dalam pelayanan dan melayani Tuhan itu pasti beda. Dan yang pasti Bung tidak bisa samakan saya dengan Bung punya, dan juga saya juga tidak bisa samakan. Ya, masing-masing kita punya cerita yang sama, tetapi yang pasti bahwa setiap cerita yang kita berikan atau setiap cerita yang kita akan tulis itu intinya cuma satu, nama Tuhan yang mau ditinggikan atau diri kita yang mau ditinggikan. Wow. Nice. Jadi makanya saya selalu percaya bahwa jangan kita menjadi hakim. Okay. Apalagi kita, yang saya ngomong belak-belakan aja lah, apalagi kita sesama pelayan Tuhan. Saya jangan bicara hamba Tuhan terlalu, kita sesama pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan itu dia yang jadi hakim nanti. Nah, kalau kita yang sudah mengambil bagian Tuhan untuk menjadi hakim, berarti kita yang salah. Sedikit sederhana saja. Ketika kita menunjuk tangan ini, kita lupa bahwa ini ada 3 ini ya kaki kita. Sebaik apapun, seburuk apapun, saya garis bawah ya, pelayan itu kita tidak punya ranah untuk menghakimi. Sepak terjang dia, kegagalan dan kekurangan dia itu kita tidak punya ranah untuk ambil situ. Maka saya selalu bilang bahwa mulut kita itu harus kita jaga. Mungkin hari ini kita tidak kena, tapi mungkin suatu saat. Bukan bicara suatu saat, cepat atau lambat. Saya tidak bicara satu saat. Iya. Karena kalau suatu saat itu mungkin bagi dunia, tapi kalau untuk saya di Tuhan itu cepat atau lambat itu pasti. Jadi kadang kita pintar untuk apa ya? Untuk meyakini orang. Kita meyakini orang, artinya orang sini, artinya jemaat lah. Tapi kalau kita sudah pintar meyakini pelayan Tuhan itu bahaya. Wow. Biarlah dia dengan Tuhan. Tuhanlah yang jadi hakimnya. Tuhannya yang menjadi hakim. Oke. Jadi jangan pernah coba-coba untuk menghakimi. Jangan pernah mencoba-coba untuk menghakimi seseorang. Wow, menarik. Jadi biarlah setiap kita dengan jalan cerita hidup kita, setiap kita dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Kadang orang pikir keputusan itu mudah, simsalabim, tapi setiap sebuah keputusan yang pada akhirnya harus diambil itu ada proses panjang. Ada dalamnya ada panjang. Perenungan, ada doa. Ya. Nah, jadi jangan sampai berkat atau jangan sampai kutuk itu kita buat sendiri akibat kita menjadi hakim. Nah, yang saya lihat sekarang tuh gereja-gereja Tuhan itu sekarang gitu.
mereka tidak sedang berlomba-lomba untuk mencari jiwa, tapi mereka menjadi hakim bagi sesama pelayan mereka. Tadi saya bilang pelayan ini saya tidak mau bilang hamba Tuhan. Kalau saya bilang hamba Tuhan nanti bilang ini sakit hati nih. Sakit hati. Tapi saya bilang pelayan. Pelayan Tuhan ya. Pelayan Tuhan. Oke. Jadi itu yang sekarang yang saya lihat itu jadi momok di gereja-gereja. Momok di gereja-gereja. Dan jadi, itu pengamatan Anda berdasarkan 19 tahun 19 tahun ada di pelayan. Oke, Bung. Biasanya umumnya sering terjadi ketika seseorang meninggalkan satu tempat berpindah ke tempat yang lain, atau bahkan meninggalkan satu sinode dan pindah ke sinode yang lain, itu selalu dicap seperti orang yang melawan, tidak patuh, tidak tunduk, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, Bung bisa dibilang salah satu orang, kalau dari cerita Bung tadi saya boleh ambil semacam satu garis, Bung termasuk orang yang dari tinggalkan Ambon, berpindah lagi ke Subang, dan berpindah lagi ke sekarang ke Batam, dan bisa dibilang ini lintas sinode juga malah. Gimana tanggapannya tentang anggapan tadi bahwa orang yang berpindah-pindah ini tidak patuh, tidak tunduk, tidak taat terhadap sebuah organisasi? Apa responnya? Ya, kalau saya kembali yang tadi saya bilang awal, biarlah dia dengan Tuhan. Itu dia bicara. Karena tadi saya bilang keputusan yang pada akhirnya nanti lahirnya keputusan untuk dia mau pergi, itu kan dia dengan Tuhan. Ya. Untuk pada akhirnya dia harus mengambil keputusan juga, ada proses, ada proses, ada perjalanan yang pada akhirnya membuat dia harus yang makanya tadi yang saya sempat jelaskan, sekuler dengan pelayanan itu beda. Kalau sekuler kita pindah bos, pindah orang. Tapi kalau pelayanan satu bos. Iya, ya. Mau pindah sinode apapun, bosnya tetap Tuhan. Bosnya bukan Tuhan, Tuhan Yesus. Iya. Nah, Tuhan Yesus Sang Gembala Agung itu. Bukan saja Sang Gembala Agung, dia ya hakim itu. Ya, sekarang saya bilang, Bung, kenapa Bung pindah ke gereja? Kenapa enggak di gereja aku? Kenapa pindah ke gereja B? Bung, saya potong dulu di situ. Tolong jawab dengan clear. Ya. Menurut Anda pindah gereja dosa apa enggak? Enggak. Pindah sinode dosa apa enggak? Enggak. Kenapa? Tidak berdosa. Enggak berdosa karena apa? Dia tidak menjual iman dan percayanya. Oke. Kalau dia menjadi pindah agama, itu dia menjual. Okay. Tapi selama dia percaya, seperti saya bilang, kalau dia percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, tidak berdosa. Tidak berdosa. Nah, saya bilang yang kedua yang harus kita garis bawahi, orang pindah itu kan ada alasan. Ya. Berarti tadi yang jadi klasiknya kan sakit hati. Sebutkan 3 alasan. 3, 2 atau 1 aja nggak apa-apa, tapi saya minta 3. Bung bisa memilih antara jawab 1 aja, 2 atau 3. 3 alasan harus pindah sinode atau sebuah gereja. Yang 1, yang pertama, ya untuk berkembang, pengembangan diri lah, berkembang. Oke. Dikembang tadi saya bilang ya, kalau tempat kita tidak dihargai, ya ngapain kita di situ? Kita dibatasin atau kita ngapain di situ? Oke, itu yang pertama. Saya udah dapatin poinnya. Yang kedua saya pikir ya pengembangan diri kita, talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kita, ya kita harus perlu, dan ada wadah yang harus kita salurkan. Ya, kalau kita ngapain? Oke. Yang ketiga? Yang ketiga ya tetap iman dan percaya kepada Tuhan Yesus kan. Oke. Jadi bagi saya dia mau gereja apapun itu, kadang kan yang saya lihat itu kadang mereka contoh, kalau pindah gereja kan apa yang kamu bawa dari gereja lama gitu nanti ngapain itu, kita
punya ranah sampai situ untuk kita mau menjadi hakim atau kita nggak punya. Jadi tadi saya bilang membedakan tadi, ketika kita berpindah dengan terhormat dengan etika atau kita tidak terhormat dengan etika, itu sebenarnya yang menjadi landasan lah. Siap. Oke, menarik Bung. Ini sebelum saya akhiri obrolan ini, dulu kata-kata yang sering saya dengar di antara para mahasiswa, khususnya mereka yang semester 1, strata 1, S1, ketika mereka pergi pelayanan, praktek lapangan, terus pulang, akan mereka cerita bahwa ada istilah yang namanya hamba Tuhan dan hambanya hamba Tuhan. Jadi ada perbedaan tuh. Ada hamba Tuhan, ada hambanya hamba Tuhan. Ngerti maksudnya? Selama 19 tahun Anda melayani Tuhan, Anda ini hamba Tuhan atau hambanya hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Karena saya melayani Tuhan Yesus. Fakta lapangannya seperti itu apa tidak? Begitu. Anda hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Bukan hambanya hamba Tuhan. Bukan hambanya hamba Tuhan. Karena Betul kalau kita hambanya hamba Tuhan, nah ini harus kita kalau kita hambanya hamba Tuhan, tadi saya bilang, kalau kita disakiti, kita jadi dendam, kita jadi simpan atau nggak pembalasan, gua akan buktikan, itu namanya hambanya hamba Tuhan. Tapi ketika kita hamba Tuhan, kita disakiti, kita dikecewakan, istilahnya diperlakukan yang tidak baik. Tapi kalau ada pengampunan, ada kasih, biarkan saya coba merevisi pertanyaan saya. Selama 19 tahun Anda melayani Tuhan, Anda diperlakukan sebagai hamba Tuhan atau diperlakukan seperti hambanya hamba Tuhan? Hambanya hamba Tuhan. Itu maksud saya dari tadi pertanyaan. Ya. Oke, cukup. Terima kasih Bung sudah join. Sama-sama. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi bahan referensi. Saya tidak bilang inspirasi karena pasti ada beberapa orang bakalan telinganya panas dengerin ini, tapi tidak menjadi masalah. Dan biasanya itu semua orang punya perspektif pandangan masing-masing terhadap keputusan atau tindakan yang diambil oleh seseorang, termasuk seperti yang di keputusan Bung Yopi ini bagi sebagian orang menganggap hal yang wajar, tapi juga bagi beberapa orang menganggap itu tidak wajar. It's normal. Saya jadi teringat, tadi malam saya bikin satu note kecil tulisan catatan harian Jacob Barros. Saya jadi berpikir begini, pada abad pertengahan dulu, Martin Luther melawan gereja Katolik Roma pada masa itu. Dan di mata Katolik Roma, Martin Luther itu adalah pembangkang, orang yang tidak tunduk terhadap otoritas gereja. Tapi bagi gereja-gereja Protestan, mereka menganggap Martin Luther bukan pembangkang, tapi dia adalah pahlawan iman dan reformator. Posisi saya di mana? Kalau posisi saya setuju dengan yang tadi Bung bilang, biarlah Tuhan yang jadi hakim dalam melihat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita berdiri untuk mengatakan seseorang itu pembangkang atau tidak tunduk, cobalah belajar memakai sendal orang lain. Maksudnya begini, berdirilah di sisi sana untuk melihat ke sini. Kayak
selalu kita dengar angka 6 dan 9. Kalau Bung cuman berdiri di situ dan Bung bilang itu 6, sampai kapanpun Bung tidak bisa terima kalau dari sini ini saya bilang 9. Sebaliknya sama, saya nggak bisa bilang itu 6, saya akan bilang itu 9. Hanya akan berubah kalau kemudian saya menurunkan ego saya mau ke situ untuk berdiri dan melihat ke sini. Oh, ternyata itu 6 toh. Nah, itu perspektif. Jadi semoga apa yang kita ngomongin ini menjadi bahan untuk menambah perspektif wawasan orang dalam melihat masalah. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Bung, sekali lagi thank you. Sama-sama, Yesus berkati.